Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nipardian Gizi, NIM 2210417623, kelas M1, mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Di sini nomor 1 itu jelaskan langkah-langkah mengerjakan soal metode transportasi NWC. Yang pertama itu adalah kita akan menghitung kapasitas pabrik, menghitung atau kebutuhan dan kapasitas. Tentu kebutuhan untuk setiap sumber pabrik itu berbeda-beda. Yang kapasitas yang kita lihat di tabel berikut adalah, kita lihat yang kedua itu kita lihat tabelnya. Yang ketiga itu tentukan transportasi awal, mulai dari sudut kiri atau atas sebelah tabel, posisi NWC, alokasi sebanyak mungkin dan dari kebutuhan atau kapasitas yang tersedia dengan nilainya dari nilai tersedia sesuai dengan nilai yang lebih kecil dari sumber atau tujuan tersebut. Yang keempat itu periksa apakah masih ada sumber atau tujuan yang belum terhubung. Periksa apakah masih ada sumber atau tujuan yang memiliki kebutuhan dan kapasitas yang belum terpenuhi. Yang kelima itu caranya itu adalah evaluasi sesuai solusi awal. Periksa apakah solusi awal telah memenuhi batasan kriteria yang telah diberikan dalam soal tersebut. Yang keenam itu hitunglah kita akan menghitung total biaya yang akan dikeluarkan untuk jika diminta penghitungan biaya total. Tambahan biaya yang ditentukan untuk setiap alokasi itu berbeda-beda. Biaya dari transportasi NWC yaitu adalah biaya yang dikeluarkan adalah 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 dengan total itu 1000 tambah 200 tambah 1200 tambah 100 tambah 760 dengan total 3260. Ketujuh itu adalah buatlah solusi akhir. Solusi akhir setelah solusi yang memenuhi batas dengan kriteria telah dicapai, tulislah solusi akhir yang bentuk tabel yang menunjukkan alokasi terhadap sumber tersebut ada tujuannya. Soal yang nomor 2 itu adalah langkah-langkah metode transportasi menggunakan model loss count. Yaitu yang pertama itu tidak berbeda jauh dengan yang NWC. Apalagi yang kedua, di sini hanyalah menentukan, yang ketiganya itu adalah menentukan biaya transportasi. Itu masih sama dengan NWC. Cuman perbedaannya di sini adalah mencari sel terkecil. Carilah sel dengan biaya yang paling rendah di antara sel-sel yang ada di tabel berikut. Belum diisi pada tabel transportasi. Jika sel-sel yang biaya yang sama, pilih salah satu yang metode yang ditentukan dalam soal tersebut menggunakan metode alokasi metode tersebut. Yang kelimanya itu adalah alokasi dan pengurangan kebutuhan kapasitas. Alokasi sebanyak menggunakan dari kebutuhan atau kapasitas tersedia sesuai dengan nilai yang lebih kecil dari sumber dan tujuan tersebut. Yang keenamnya itu adalah periksa apakah masih ada sumber atau tujuan yang belum terhubung. Itu masih sama dengan yang pertama tadi, yang NWC. Periksa apakah masih ada sumber dan tujuan memiliki kebutuhan atau kapasitas yang belum terpenuhi. Jika ada, kembali ke langkah 4, ulangi dan proses alokasi
sampai kebutuhan terpenuhi. Yang kelima itu ketujuhnya itu masih evaluasi awal, apakah solusi yang telah dibuat memenuhi kebatasan kriteria yang telah diberikan dalam soal. Jika ada, lakukan penyesuaian atau tambahan supply permintaan untuk mencapai keseimbangan. Yang ke-8 itu adalah total biaya yang perlu biaya dari loss, yaitu adalah yang dikeluarkan dari transportasi adalah 90 kali 5 tambah 40 kali 10 tambah 90 kali 20 tambah 20 kali 15 tambah 30 kali 25 dengan total 450 tambah 400 tambah 200 tambah 300 tambah 750, yaitu totalnya itu 2100. Timbangkan untuk melakukan transportasi. Yang ke-9 itu buatlah solusi agar setiap solusi yang memenuhi batasan kriteria telah dicapai. Tulislah solusi akhir dalam bentuk tabel menunjukkan alokasi terhadap sumber dan tujuan. Yang nomor 3 itu coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan metode transportasi dengan FAM. FAM itu kurang lebih sama dengan yang kedua tadi di atas. Itu di sini cuman dia perbedaannya itu adalah dengan di langkah yang ketiga, yaitu perselisihan paling besar, dan kedua perselisih yang terbesar hitunglah selisih paling besar. Selisih kedua terbesar untuk setiap batasan atau kolom. Selisih terhitung dengan mengurangi biaya transportasi pada kolom atau barisan yang mendekat atau tulis selisih tersebut di dalam tabel transportasi yang telah disesuaikan. Yang keempatnya itu adalah menentukan sel terkecil pada sel selisih. Pilih sel yang dengan sel paling besar dari antara semua sel selisih yang ada pada tabel transportasi. Tulislah tanda plus pada sel tersebut jika selisih terbesar berada pada barisan atau tulisan tanda minus jika terbesar berada dalam tanda kolom. Yang kelima itu adalah alokasi pengurangan dan kebutuhan kapasitas, itu masih sama. Yang keenamnya itu adalah hitunglah selisih baru. Setelah alokasi pertama dilakukan, hitunglah ulang selisih baru untuk setiap barisan dan kolom yang terhubung sepenuh tulisan selisih baru yang berada di dalam kolom tersebut. Yang ketujuh itu adalah ulangi langkah 4 dan 5 tadi sampai kebutuhan dan kapasitas terpenuhi, tidak ada celah kosong tersisa pada transportasi. Yang ke-8 itu evaluasi awal, masih sama, apakah evaluasi awal telah memenuhi batasan kriteria yang diberikan. Yang ke-9 itu adalah biaya total dan pertimbangan lainnya, minta untuk menghitung biaya total, tambahan jumlah biaya yang ditentukan oleh setiap alokasi. Baik, yaitu metode FAM, yaitu dengan jumlah biaya yang ditransportasikan itu 5 kali 60, 30 kali 8, 10 kali 10, 50 kali 10, 50 kali 15, sama dengan 300 tambah 240 tambah 100 tambah 500 tambah 750 dengan total 1890. Yang 10 itu masih buatlah solusi akhir, itu masih sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.